Al-Quran dan pembentukan alam semesta. 1. Dalam surah Al-Anbiya, ayat 30, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwa langit dan bumi awalnya merupakan satu kesatuan yang kemudian dipisahkan. Ayat ini dapat dihubungkan dengan teori Big Bang yang menjelaskan awal mula pembentukan alam semesta. 2. Tahapan penciptaan manusia. Surah Al-Mu'minun, ayat 12-14 menjelaskan tahapan perkembangan manusia mulai dari setetes mani, nutfah hingga menjadi janin. Penjelasan ini sejalan dengan ilmu embriologi modern yang menggambarkan perkembangan embrio manusia. 3. Gunung sebagai pasak. Dalam surah An-Naba, ayat 6-7, Allah menyebut gunung sebagai pasak yang menstabilkan bumi. Konsep ini mirip dengan fungsi geologis gunung yang membantu menjaga stabilitas kerak bumi. 4. Pemisahan lautan. Surah Ar-Rahman, ayat 19-20, menyebutkan tentang dua laut yang bertemu tetapi tidak bercampur. Fenomena ini dapat dikaitkan dengan batas salinitas yang mencegah air laut dan air tawar untuk bercampur, sesuai dengan ilmu oseanografi. 5. Lapisan atmosfer. Dalam surah Al-Anbiya, ayat 32, Allah menggambarkan langit sebagai perlindungan, atmosfer, yang melindungi bumi dari bahaya luar angkasa seperti meteorit dan radiasi. Ayat ini sesuai dengan fungsi atmosfer yang diketahui dalam ilmu pengetahuan. 6. Kecepatan cahaya. Surah As-Sajdah ayat 5, menyebutkan bahwa perintah Allah mencapai tujuan dalam satu hari yang setara dengan 1000 tahun menurut perhitungan manusia. Beberapa ahli mengaitkan ayat ini dengan konsep kecepatan cahaya. 7. Hujan sebagai sumber kehidupan. Dalam surah An-Nur, ayat 43, dijelaskan proses pembentukan awan dan turunnya hujan, yang sesuai dengan siklus air yang dikenal dalam ilmu meteorologi. Hujan ini menjadi sumber kehidupan bagi tumbuhan dan makhluk hidup di bumi. 8. Besinya sebagai elemen penting. Surah Al-Hadid ayat 25, menyebutkan bahwa besi diturunkan dengan kekuatan besar, yang menunjukkan bahwa besi berasal dari luar bumi, meteorit. Ini relevan dengan penemuan ilmiah tentang asal-usul besi di bumi. 9. Pengelolaan tumbuhan. Dalam surah Taha, ayat 53, Allah menjelaskan bahwa air hujan yang diturunkan menghidupkan tumbuhan dari tanah. Proses ini sesuai dengan siklus hidup tanaman yang bergantung pada air untuk pertumbuhannya. 10. Penciptaan pasangan. Surah Yasin ayat 36 menyebutkan bahwa segala sesuatu diciptakan berpasang-pasangan. Ini dapat dikaitkan dengan konsep pasangan dalam biologi, seperti jantan dan betina pada hewan.